Pernah gak sih ngerasa kangen sama seseorang, tapi gak bisa berbuat apa-apa? Tapi ya bukan siapa-siapa. Dan juga bukan orang yang dulu bisa tahu setiap hari kabarnya, yang bisa tahu setiap hari keadaannya, yang bisa tahu setiap hari gimana hari dia hari ini. Dan sekarang semua udah berubah, semua udah berbeda. Masa itu gak kerasa udah habis ya. Ternyata semuanya telah usai. Kata selesai buat kamu mungkin gak buat aku. Selesai buat kamu belum selesai buat aku. Mungkin emang kamu udah pergi, sosokmu emang udah gak ada, peranmu juga sudah tidak ada. Tapi kenangan dan memori yang pernah kita lakukan sama-sama itu masih tertinggal. Tapi ternyata semua hal tentang kamu tuh masih tersusun rapi dalam ingatan. Semua hal yang pernah kita lakukan sama-sama tuh masih tersimpan rapi. Bahkan aku sendiri pun bingung harus menyelesaikan dengan cara apa, harus bagaimana, harus melakukan apa. Karena aku ngerasa saat sama kamu itu adalah saat-saat yang paling bahagia. Dan ketika udah gak sama kamu adalah fase dimana hal yang gak pengen aku rasakan. Kembali merasakan kesendirian setelah aku sama kamu kita lalui berdua. Ternyata kembali di fase sendiri itu tidaklah mudah ya. Membiasakan diri, seorang diri kembali tanpa hadirnya seseorang yang dulu selalu menemani. Tapi aku sadar, ternyata memang benar. People coming go itu memang ada. Setiap orang yang datang itu pasti akan pergi. Kita sebagai manusia gak bisa meminta ataupun memaksa seseorang untuk terus tinggal sama kita. Walaupun memang pada akhirnya harus pergi, mungkin emang itu adalah salah satu takdir Tuhan. Membuat aku menjadi seseorang yang dimana aku harus bisa sama hal-hal yang mungkin sulit untuk aku terima. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kesendirian lagi, dan berdamai dengan rasa trauma yang harus aku sembuhkan seorang diri kembali. Hai semuanya. Hai, apa kabar? Kita nggak tahu ya, setiap bulan tuh kita akan merasakan apa. Kita nggak tahu apakah hari ini, esok hari, dan seterusnya kita akan merasakan hal yang tidak menyenangkan. Dan kita nggak tahu ke depan nanti akan seperti apa. Tapi yang pasti, apapun yang kamu lakukan di setiap harinya, apapun yang kamu lewati, aku harap kamu bisa menjalani semuanya dengan penuh kebahagiaan. Kalaupun emang hari ini lagi dalam keadaan kurang baik, oke, gak apa-apa. Karena kita harus ingat, kita harus tahu bahwa setiap hari yang akan dijalani ataupun dilewati oleh setiap manusia itu tidaklah sama. Dan kalaupun emang harus berakhir ya kurang baik, belum tentu esok hari ataupun kemudian hari itu akan merasakan hal yang sama. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku akan selalu menanyakan keadaan kamu di setiap podcast yang aku bawakan. Aku gak berharap kamu dalam keadaan baik, cuman aku berharap kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. Oh iya, hari ini aku seneng banget tahu karena bisa nemenin kalian lagi. Emang kadang ngeselin ya manusia ini ya. Kadang uploadnya lama, bikin kalian nunggu, terus bikin kalian bertanya-tanya, Kapril ayo upload. Kapril kenapa gak upload? Dan lain sebagainya. Aku senang sih dicariin. Dan ya hari ini aku akan membahas mengenai kangen. Karena ini juga salah satu hal yang banyak banget deh yang dirasakan sama kalian gitu. Perihal kangen dan aku aku bingung gitu loh. Kayaknya emang aku harus ngebahas mengenai rasa kangen.
Oh ya, di sini siapa nih yang masih suka kangen? Hayo siapa? Banyak loh yang suka DM aku ataupun masuk room live aku masih kangen dia. Bahkan ketika keadaannya tuh lagi fine-fine aja tuh tiba-tiba inget. Terus nanya ke aku, berarti itu menandakan aku yang kangen atau dia yang kangen ya kak kalau misal sampai ke bawah mimpi. Dan aku bingung harus jawab apa kan. Karena satu sisi kita nggak tahu ya rasa kangen itu hadir ke siapa, entah itu ke kamu ataupun ke dia. Tapi kita nggak bisa memastikan entah dia yang kangen atau justru tidak. Mengenai rasa kangen itu setiap orang pasti akan merasakan. Terlebih ketika udah merasakan hal yang dimana ia kehilangan seseorang. Kehilangan seseorang di saat perasaannya masih sama. Di saat rasa itu masih sama. Di saat ya hatinya tuh masih tertuju pada orang yang sama. Melupakan itu tidaklah mudah. Membiasakan diri tanpa hadir dirinya kembali juga tidaklah mudah. Dan mungkin bagi sebagian orang ngerasa kayak, ya elah gitu doang masa gak bisa lupa. Pernah gak sih kayak punya temen nih ngelihat kamu masih sendiri, pasti bukan sehujan ya, pasti kebanyakan tuh kadang orang mikirnya itu kamu belum move on. Mungkin emang kamu akan menjawab sebagian emang iya belum, cuman emang hati kamu aja belum mau menerima gitu, belum bisa untuk menyembuhkan rasa trauma. Karena kan setiap orang tuh pasti memiliki cerita sebelumnya tuh berbagai macam ya. Ada yang dimana emang sebelumnya tuh dia udah merasakan rasa sakit, dan ketika dia merasakan lagi itu bakalan bikin dia trust issue banget. Kayak susah banget lah buat percaya sama orang. Dan itu yang menjadi problem orang-orang zaman sekarang. Ya enggak? Mungkin kalau tidaknya masih sendiri, jawabannya kayak ya udah emang pengen masih sendiri aja. Padahal mungkin emang ada satu fase di mana itu ngebuat diri kamu kesulitan untuk membuka hati untuk orang baru. Kesulitan untuk menerima kehadiran orang lain. Kesulitan untuk berdamai dengan keadaan yang saat ini mungkin kamu susah banget untuk kamu terima. Dan mungkin sampai saat ini kamu masih mengenal dia ataupun mengingat dia sebagai sosok ialah orang yang kamu paling sayangi. Hingga kamu masih terus keinget tentang dia. Pernah gak sih ada di fase dimana kamu tuh kangen sama dia tapi kamu ngerasa kalau keadaan tuh udah beda? Keadaan tuh sekarang udah gak lagi sama. Udah gak kayak dulu. Kangen, kalau dibilang kangen, kalau dibilang masih sayang. Cuma kalau ditanya, emang siapa? Emang aku ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kadang ya, hal yang paling tersakit kayak gitu sih. Ketika kangen sama seseorang tapi sadar kalau diri ini bukanlah siapa-siapa untuknya. Mungkin dulu memang ada di fase kita sama-sama saling mengabari, bisa saling tahu keadaan masing-masing, bisa saling tahu bagaimana hari ini dan apapun yang terjadi. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Kita sibuk dengan kehidupan masing-masing, entah aku, entah kamu di sana, atau mungkin emang kamu di sana udah menemukan seseorang yang bisa menjadi sosok pengganti aku, mungkin ya jauh lebih bahagia, tapi aku di sini masih belum ada kata selesai. Masih belum bisa untuk menemukan kata mulai. Gimana sih caranya menyelesaikan? Dan gimana sih caranya memulai ataupun melangkah? Kok kayaknya tuh aku kesulitan ya? Pasti timbul di pikiran kamu ngerasa kayak, kenapa proses move on itu gak semudah orang-orang di sekitarku ataupun orang lain mungkin terlihat kayak, kok gampang move on banget ya? Kok mudah banget gitu? Aku pengen deh kayak dia, aku pengen deh kayak mereka. Ataupun ketika udah gak sama orang yang saat ini tuh,
bisa dengan cepat melupakan gitu loh. Tapi aku sadar diri bahwa kemampuan aku tuh sulit akan hal itu. Lagi dan lagi aku selalu gagal. Lagi dan lagi aku selalu kalah. Rasa itu masih tersimpan. Pikiran itu masih penuh tentang kamu. Kenangan itu masih tersusun rapi. Bahkan sampai saat ini, aku gak tahu gimana caranya melupakan. Rasa kangen itu selalu aja hadir di saat aku tidak ingin kembali mengingatmu. Tapi entah kenapa, ia hadir dengan sendirinya dan ngebuat diri aku ternyata sekangen ini ya sama kamu. Tapi aku sadar kalau aku bukanlah siapa-siapa. Ternyata secepat ini ya berubah keadaannya. Ternyata secepat ini ya berakhir. Bahkan tanpa aku sadari, aku ngerasa kayak aku kembali di fase dimana dulu saat sebelum sama kamu aku bisa untuk melewati semuanya seorang diri. Tapi entah kenapa di saat aku kembali di fase itu, aku ngerasa kesulitan. Ngerasa kayak ternyata memulai semuanya dari awal lagi itu tidaklah mudah. Membiasakan diri dari awal lagi itu tidaklah mudah. Walaupun semula aku pernah ada ataupun aku pernah merasakan itu saat sebelum sama kamu. Tapi untuk ada di titik ini lagi, itu membutuhkan waktu dan proses. Ya harus aku jalani dan harus aku lewati. Kata orang, move on itu gampang. Tapi gak berlaku bagi sebagian orang-orang yang ngerasa kalau dirinya itu kesulitan untuk move on. Sebenarnya cara atau tips move on itu aku gak tahu. Bagi kalian yang suka bertanya, gimana cara move on? Aku selalu bilang, move on itu ada dalam diri kalian masing-masing. Kemauan kalian untuk merubah dirimu sendiri. Kemauan kamu untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Kita gak bisa meminta keadaan akan selalu berpihak pada kita. Kita gak bisa meminta orang-orang untuk terus sayang sama kita. Kita gak bisa meminta orang-orang untuk terus tinggal sama kita. Pada dasarnya, hidup ini terus berjalan. Setiap orang yang datang, pasti akan pergi. Setiap orang yang saling menyayangi, pasti akan saling meninggalkan. Dan mungkin akan saling mengecewakan atau menyakitkan. Tidak ada perpisahan yang baik-baik aja. Sebaik apapun itu perpisahan, tetaplah endingnya pasti akan menimbulkan rasa sakit dan trauma. Trauma itu adalah hal yang paling membekas dalam diri seseorang. Meninggalkan luka dan kenangan yang mungkin itu akan susah untuk dilupakan. Bukan susah, tapi mungkin emang belum bisa mungkin ya. Dan setiap orang tuh memiliki waktunya tersendiri dalam hal move on. Ya, meninggalkan kenangan dan luka lama itu tidaklah mudah, apalagi semua itu berbekas. Kembali mengingat kejadian masa lalu yang ngebuat diri kamu jadi seperti sekarang. Kayak gimana diri kamu yang sekarang? Kamu kehilangan banyak hal. Kamu kehilangan diri kamu saat sebelum sama dia. Kamu kehilangan itu. Dan ketika kamu udah gak sama dia, kamu menjadi sosok yang berbeda. Mungkin banyak sekali hal-hal yang telah hilang dalam diri kamu. Dan itu yang ngebuat diri kamu mungkin proses kamu mungkin sedikit terlambat. Karena mungkin sebagian yang udah kamu lewati itu ada bersama dia. Iya, kamu lewati mungkin lebih dari 50% waktumu sama dia. Dan itu yang ngebuat diri kamu, mungkin kamu kehilangan dirimu sendiri saat kamu udah gak sama dia. It's okay. Gak apa-apa. Jangan nyalahin diri kamu sendiri ketika kamu kangen sama dia. Tapi kamu harus paham dan kamu harus sadar. Rasa kangen itu adalah hal yang wajar dan pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Kita gak bisa tahu rasa kangen itu datang menyapa kita tuh kapan. Kita gak bisa tahu. Kita gak bisa bertindak atau bagaimanapun ketika kangen itu hadir gitu loh. Iya terjadi begitu saja. Tapi caramu lah. Bagaimana caramu agar bisa untuk menghentikan rasa kangen itu? Karena sekarang keadaannya udah bukan lagi siapa-siapa.
Mungkin ada di momen ataupun di waktu dimana kamu akan begitu kangen sama dia. Gak apa-apa kok, karena melupakan itu tidak semudah itu. Jangan paksa diri kamu untuk secepatnya lupa, tapi buatlah diri kamu agar bisa berdamai dan menerima keadaannya. Karena dengan begitu, pelan-pelan kita akan bisa untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, aku emang gak tahu ya gimana dalamnya luka kamu, gimana sakitnya kamu ditinggalkan, dikecewakan, dan sebagainya. Aku emang gak tahu gitu. Dan cerita apa sih dibalik semua ini gitu, aku emang gak tahu gitu. Tapi yang aku tahu, pasti ketika mengingat dia tuh rasanya sakit banget kan. Apalagi ketika ngingat kalau keadaannya tuh udah bukan lagi siapa-siapa. Gak apa-apa, kamu mau nyampein apa? Kamu pengen bilang apa sama dia? Unek-unek kamu yang selama ini terpendam, apa mau bilang apa? Mau bilang kangen ya? Tapi sadar kalau bukan siapa-siapa. Deh ya, Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Semakin manusia merencanakan, justru rencana terbaik itu Tuhan sendiri. Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, kalau emang belum yang terbaik atau Tuhan tidak menyetujui rencana kita, Ia akan memberikan kita hal yang lain. Entah itu kebahagiaan yang lain, ya entah itu Tuhan mengambil kebahagiaan dari diri kamu. Tapi mungkin itu ngebuat diri kamu ngerasa kayak kamu selalu gagal dalam hal percintaan, dan ngebuat diri kamu ngerasa, kenapa aku harus ngerasa kayak gini terus ya? Capek banget rasanya. Bingung harus gimana. Gak apa-apa. Setiap manusia itu pasti akan pernah merasakan patah hati, sakit hati, dan kecewa. Menurut aku itu adalah hal yang wajar dan pasti akan dirasakan sih. Karena hidup tuh gak akan selalu tentang kebahagiaan aja. Ada kali kita akan merasakan terluka, ada kali kita akan merasakan kecewa. Dan semua itu balance. Gak bisa kau minta, aku mau punya pasangan yang sesuai dengan apa yang kau mau. Aku mau sama dia tuh sampai seterusnya. Gak bisa gitu. Kalau emang udah waktunya dia harus pergi, ya mungkin emang udah seharusnya. Kalau misal rasa kangen itu hadir dengan sendirinya, jangan menyalahkan diri kamu perihal kamu yang belum bisa atau gak bisa untuk melupakan. Bukan gak bisa kok, emang butuh waktu. Semua butuh proses, gak semudah itu. Dan aku yakin dan percaya, setiap proses yang kamu jalani pasti akan menemukan titik akhir yang bahagia. Walaupun mungkin kamu gak tahu ya kebahagiaan kamu tuh datangnya kapan, dengan siapa. Dan mungkin saat ini kamu lagi ada titik di mana kamu trauma banget sama orang yang datang dalam kehidupan kamu. Ketika ada orang yang datang, kamu langsung cut off. Kamu ngerasa kalau kamu tuh gak pantas buat siapapun. Kenapa harus bilang gitu? Yang bisa menilai diri kamu pantas atau enggak, itu bukanlah diri kamu, melainkan orang lain yang melihat kamu. Kadang trust issue itu yang ngebuat diri kamu ataupun ngebentuk diri kamu menjadi orang yang gak percaya diri sama dirimu sendiri. Ya, yang penting kamu bisa memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik sebisa kamu. Terlepas nantinya endingnya akan seperti apa lagi dan cerita apa yang akan kamu dapatkan, biarlah itu yang menjadi urusan Tuhan. Yang terpenting, kamu bisa menerima keadaan yang saat ini sedang kamu lewati. Apakah hari ini lagi dalam keadaan kangen lagi? Hayo, siapa yang kangen? Gak apa-apa. Aku percaya proses kamu mungkin sedikit lambat, sedikit berat, tidak seperti orang lain. Tapi kamu harus percaya bahwa setiap luka itu pasti akan ada obatnya. Dan setiap kekecewaan yang kamu rasakan, itu pasti akan ada kebahagiaan yang akan menggantikannya. Semangat ya. Gak apa-apa kok sedih lagi. Gak apa-apa keinget dia lagi terus ngerasa kayak kangen banget. Tapi kamu harus tahu kalau keadaannya udah berbeda sekarang.
Kalau emang bisa untuk kembali, ya kamu perjuangkan. Kalau nggak bisa, jangan ya. Jangan maksain diri kamu untuk memperjuangkan seseorang yang emang dia udah nggak mau untuk diperjuangkan. Kamu harus melihat kapasitas diri kamu. Jangan biarkan kamu tidak ada harga dirinya depan orang yang kamu sayangi. Ya, walaupun mungkin kamu ngerasa kayak, Kapra nggak tahu gimana perasaan aku. Pasti setiap orang yang sayang banget sama orang yang dia sayangi, pasti itu akan ngebentuk diri dia tuh ngerasa benar-benar gak mau kehilangan orang itu. Tapi tanpa kita sadari, kamu tidak melihat ke depannya akan seperti apa. Bahwa apa yang kamu sayangi, ia juga bisa pergi. Setiap orang yang datang itu pasti akan pergi. Dan setiap manusia yang datang dalam kehidupan kamu itu akan silih berganti. Kita nggak tahu manusia ini akan membawa cerita apa. Kita nggak tahu manusia ini akan membawa ending cerita akan seperti apa. Yang terpenting, jangan ngerasa diri kamu nggak pantas buat siapapun ya. Gak boleh kayak gitu berarti tandanya kamu gak percaya sama diri kamu sendiri. Jangan jadikan trust issue kamu, trauma kamu, itu sebagai penghalang untuk kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru, gak usah melihat intinya tuh gak usah melihat gimana orang lain lah. Intinya tuh lihatlah diri kamu sendiri gitu, kapasitas diri kamu sendiri. Oke? Ya, kali-kali lah ya aku harus imbang antara bawain tentang real life, relationship, karena kan setiap orang tuh kehidupannya pasti beraneka ragam ya. Ada yang memiliki problem ini, problem itu. Dan mungkin kalau emang keadaan tuh lagi gak baik, coba untuk memberikan hal-hal positif untuk dirimu sendiri. Dan yakin kalau kamu bisa untuk melewati semuanya dengan baik. Fighting! Aku senang banget tau kalau misalnya udah bisa nemenin, bukan udah bisa sih, maksudnya aku senang kalau bisa nemenin kalian ketika di malam hari. Jadi teman cerita sesuai dengan tema podcast yang aku bawakan. Terus intinya gak bikin kalian ngerasa sendiri. Makasih juga buat kalian yang udah sharing sama aku. Makasih buat kalian yang udah selalu hadir di room live aku. Kalian semua udah seperti keluarga kedua buat aku. Makasih udah support aku sampai sejauh ini ya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa segera 100.000 subscriber. Pokoknya I love you all. Dan baik-baik kalian di sana ya. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, bahagia selalu. Kalau emang mau sharing sama aku, boleh ya sharing lewat DM aku, oke? Pokoknya semuanya udah ada di deskripsi linknya. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Di mana? Di podcast teman cerita dong, tentunya bareng aku. Makasih ya. See you.